Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan sahabat sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku ada apa dengan remaja, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah sebagai penyusunnya langsung. Dan alhamdulillah beliau berkesempatan kembali untuk hadir di studio untuk memberikan faedah-faedah dari pembahasan kita kali ini. Dan seperti biasa setelah materi kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan atau menghubungi kami di satu nomor di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Roja, para pemerhati Roja yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin lingkungan yang memupuk kedisiplinan. Ya, tentunya ini sangat penting ya. Manusia harus belajar disiplin dalam hidupnya. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ya seperti sholat dan juga ibadah puasa, itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dan itu perlu dilatih, ya, karena kesadaran akan kedisiplinan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Harus dilatih, diasah sejak dini, sejak kecil. Dan tentunya menjelang bulan Ramadan ini ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, tinggal hitungan hari mungkin. Kita kembali menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita bisa menjalankan segala rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan baik. Ya, tentunya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik dari rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari puasanya dan itu yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnahnya ya seperti sholat tarawih, i'tikaf, dan lain-lain ya, tadarus, tilawatul Quran ya, itu memupuk kita ataupun melatih kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi tentunya dalam segala aspek ya.
terutama yang sangat dinanti oleh manusia adalah buahnya, yaitu akhlak mulia. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Musyatibi di dalam kitab Al-Muwafiqat, bahwa seluruh syariat Islam ini secara keseluruhan ya bermuara kepada akhlak mulia. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, itu melatih kita ataupun membimbing kita untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Itu buahnya. Ya, itu buah dari ibadah yang kita kerjakan. Apalagi di bulan Ramadan, ya penuh dengan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan ibadah. Ya. Dan memang sudah kita katakan atmosfernya itu atmosfer ibadah. Ya, kita terbawa ya kepada suasana ibadah. Ya, kita menjalankan ibadah puasa, ya kemudian kita mengerjakan sholat malam atau dikenal dengan sebutan sholat tarawih, ya, ikut tadarusan ya bersama teman-teman mungkin di masjid ataupun di tempat-tempat lainnya, ya kemudian ya yang mungkin sekarang ini ya juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu iktikaf nanti di penghujung bulan Ramadan, ya rangkaian-rangkaian ibadah yang sangat banyak sekali. Itu semua ya melatih kita untuk menjadi seorang yang berperilaku baik atau berakhlak mulia. Itu tujuannya, itu buahnya sebenarnya ya dari seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Melatih kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin ya, karena itu waktu-waktunya ya, seperti ibadah puasa kan ada waktunya, ada waktu sahur. Ya, waktu sahur itu mana yang lebih baik, yaitu yang diakhirkan menjelang ya terbitnya fajar. Kemudian waktu berbuka, mana waktu berbuka yang terbaik, yaitu menyegerakan berbuka, tidak memperlambatnya. Ya, nah itu semua melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Ya, terutama ya ini adalah momen juga ya untuk melatih anak-anak kita sepanjang bulan Ramadan ya untuk berpuasa, sebagaimana ya dulu ya para sahabiat melatih anak-anak mereka untuk ikut berpuasa. Mereka membuatkan mainan yang ya terbuat ya dari bulu ya, dan mereka berikan kepada anak-anak mereka supaya mereka sibuk bermain ya, lupa kepada makan ya, dan mereka secara tidak sadar ikut berpuasa juga ya. Nah, ya, melupakan sejenak ya, makan dan minum. Ya tentunya itu sangat ya berat ya bagi seorang bocah ya, untuk bisa melupakan sejenak makan dan minum. Ya tentunya harus ada pengalihan-pengalihan. Makanya para sahabiat dahulu ya seperti yang dilakukan oleh Rubai' binti Muawis, seperti yang diceritakan oleh Rubai' binti Muawis ya, mereka dulu ya membuatkan mainan untuk anak-anak mereka supaya mereka teralihkan perhatiannya dari makanan, melupakan sejenak makan dan minum. Ya, nah demikian. Ada beberapa mungkin yang bisa kita lakukan ya sepanjang bulan Ramadan, melatih anak-anak ini berpuasa. Misalnya ya dulu kita waktu kecil-kecil ya dilatih puasa setengah hari dulu ya. Itu tidak mengapa ya untuk melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan Ramadan ya, misalnya sahur ya, dibangunkan sahur, ikut makan sahur walaupun mungkin puasanya setengah hari aja dia ya. Nanti berbuka juga kita ajak ikut berbuka bersama, walaupun mereka mungkin tidak puasa secara penuh atau bahkan mungkin tidak puasa, ya demi semata-mata untuk melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, ya supaya mereka juga familiar ya, mereka juga merasa tidak tersisihkan atau tidak canggung dengan kegiatan-kegiatan Ramadan ya. Ya seperti misalnya sholat tarawih ya, ikut dilibatkan juga anak-anak ya. Ya bukan justru marah diusir, karena mungkin anak-anak yang namanya anak-anak kadang-kadang mereka tidak sepenuhnya ikut ya sholat bersama orang-orang dewasa ya, tapi setidaknya mereka merasakan atmosfer Ramadan ya, sehingga mereka merasa tidak asing lagi dengan suasana Ramadan ya, dan mereka
merindukan suasana Ramadan. Ya, nah demikian. Jadi itu perlu kita latih kepada anak-anak ini sejak kecil. Ya, nah latihan berpuasa. Ya, karena memang seperti sholat juga Nabi menyuruh kita agar menyuruh anak-anak ini ataupun mengajak anak-anak ini sholat di usia 7 tahun. Ya, artinya melatih mereka sebelum mereka nanti baligh dan betul-betul wajib mengerjakan sholat, ya, betul-betul wajib berpuasa. Ya, tentunya tidak bisa dadakan, ya, tiba-tiba ya, dia sudah melapor baligh, kemudian ya baru kita ya suruh dia berpuasa, ya, baru kita suruh dia untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, mereka tidak terbiasa. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi manusia ini perlu dilatih untuk biasa sehingga mereka bisa. Ya, demikian juga anak-anak kita. Nah, ini momen Ramadan adalah momen yang sangat tepat ya untuk melatih kedisiplinan, ya, membuat mereka akrab dan familiar dengan ibadah-ibadah ya di bulan Ramadan. Ya, terutama puasa yang menjadi kewajiban nantinya bagi mereka, atas mereka ya ketika mereka sudah baligh, ya. Nah, demikian melatih ya kejujuran, ya, karena ibadah puasa itu kan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan diam-diam siapa yang tahu? Ya, kalau kita curang dalam puasa siapa yang tahu? Ya, mungkin nggak ada orang yang tahu, ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu kita katakan media juga ataupun sarana ataupun ajang untuk melatih mereka untuk muraqabah, ya, untuk amanah, untuk jujur, ya, bahwa mereka betul-betul nggak makan dan nggak minum, ya, yaitu mereka merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hadisnya juga mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang langsung membalasnya. Kenapa? Karena orang berpuasa yang betul-betul karena Allah, ya, dia menuntut kejujuran, ya. Artinya dia tidak diam-diam misalnya makan dan minum. Ya, anak-anak mungkin ya dia mengaku puasa mungkin, ya, tapi ternyata dia sudah makan dan minum. Nah, jadi dilatih mereka untuk melakukan apa yang disebut muraqabah, ya. Ya, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalaupun orang tuanya tidak tahu dia makan dan minum, tapi Allah tahu. Ya, jadi Ramadan ini ya seperti pesantren, ya. Ya, kilat gitu, ya. 30 hari kita ditempa, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Nah, demikian. Sebenarnya masalah utama dari ibadah puasa ini bukan lapar, ya. Kadang nggak ada orang yang kelaparan di bulan Ramadan, ya. Makanan melimpah ruah di bulan Ramadan, ya. Tidak kekurangan makanan, ya. Isu utamanya bukan lapar sebenarnya dari ibadah puasa ini. Walaupun ya kita tahu, ya, yang membatalkan puasa itu ya berkaitan dengan perut, ya, yaitu makan dan minum, dan di bawah perut yaitu berhubungan intim, ya. Itu yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Tapi di sana banyak hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa, ya. Tidak batal puasanya, tapi bisa mengurangi nilainya. Ya, mengurangi nilainya. Nah, ini bukan masalah perut dan di bawah perut, tapi ini adalah masalah di atas perut, yaitu hati. Menjaga hati itu yang berat di bulan Ramadan, sehingga kita tidak merusak pahala ibadah puasa kita. Ya, maka Nabi mengingatkan kita, rubba shaimin falaisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia hanya berpuasa dari makan minum. Tidak berpuasa dari hal-hal yang kotor dan keji. Ya, nah, misalnya begini. Di bulan Ramadan misalnya, ya, tengah hari kita sedang lapar-lapar, ya. Mungkin karena udara juga terik, haus. Tiba-tiba ada orang yang ngajak makan dan minum. Fulan, ayo makan, minum. Apakah kita tergoda?
Mungkin tidak ya, kita tidak tergoda walaupun orang-orang itu mengajak kita makan dan minum. Mungkin dalam hati kita, nanti sebentar lagi juga buka, ya makanan berbuka lebih hebat mungkin ya, lebih enak daripada ya ajakan itu, lebih menarik. Ya, karena Nabi juga mengatakan bahwa ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, salah satunya adalah saat mereka berbuka, ya. Nah, mungkin kita bisa tepis godaan itu. Nanti aja makan kan bisa kalau sudah buka, kan begitu ya. Nah, bisa kita tepis godaan itu. Kita tidak terpengaruh sama sekali dengan ajakan itu. Tapi ada satu hal yang sulit untuk kita kadang-kadang kita cegah, kita tolak, kita antisipasi. Ya, yaitu apa? Kalau ada orang yang ngajak ribut, bukan ngajak makan ini ya, tapi ngajak ribut, ngajak tengkar misalnya, ngajak gaduh misalnya, mancing-mancing amarah kita, ya. Nah, di situ kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena mungkin kita dalam pikiran kita, kalaupun saya marah, gaduh, ribut, tengkar, kan nggak batal ibadah puasa saya. Puasanya nggak batal memang, ya. Nah, demikian. Ya, jadi tidak, dia merasa, wah, saya tidak mengorbankan ibadah puasa saya. Tapi mereka mungkin tidak berpikir bahwa hal itu dapat mengurangi nilai puasanya. Ya seperti perkataan Nabi tadi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Ya, nah, mendengar hadis ini, ya tentunya kita berpikiran ya, jangan-jangan itu saya gitu ya. Bahwa itulah yang sayalah orang yang dimaksud Nabi dalam hadis itu. Karena kita tidak pegang garansi jaminan bahwa bukan kita yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya bisa saja itu kita. Selama ini yang dimaksud Nabi dalam hadis itu adalah kita. Ya, kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa menahan ya godaan amarah itu. Ya, nah itu yang susah. Ya, para pemerhati roja, sahabat roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang ngajak makan kita bisa tepis ajakan itu, kita nggak tergoda. Tapi orang ngajak tengkar, ngajak ribut, nah kadang-kadang nggak peduli, puasa nggak puasa, Ramadan nggak Ramadan. Kalau sudah dipancing ribut, ya ribut dia. Kalau dipancing marah, ya marah dia. Ya, nah demikian. Jadi mungkin ini gagal untuk mengendalikan hatinya, ya. Nah, dan itu yang bagian yang terberat, ya. Makanya Nabi mengajarkan kita, kalau ada orang yang mengajak ribut, ngajak tengkar, menyerang kamu dengan kata-kata, maka katakanlah kepadanya, ini so'im, aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Ya, yaitu untuk menepis godaan itu, untuk melawan godaan itu, ya. Nah, itu yang susah memang untuk kita kendalikan. Ya, lebih susah daripada kita menahan makan dan minum, ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Ya karena memang bulan Ramadan ini ya, sebulan penuh kita dilatih untuk jadi orang yang sabar. Makanya ya, sebutan lain untuk ibadah ataupun bulan Ramadan ini adalah syahrus sabar, ya bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Kita dilatih untuk jadi orang yang sabar. Kalau kita bicara sabar ya mungkin kita sering mendengar tentang sabar ini ya. Kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan sabar. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ya gimana sabar itu. Apa itu sabar gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuktikan misalnya kepada orang lain bahwa kita orang yang sabar, bahwa orang lain mengakui bahwa kita orang yang sabar, mungkin ya tidak cukup ya kita hanya berkata misalnya mengklaim sepihak saya ini orang yang sabar. Ya. Orang percaya nggak percaya juga begitu ya. Ya. Kalau itu klaim dari kita sepihak, bagaimana kita dapat pengakuan dari orang lain bahwa kita orang yang sabar? Gimana caranya? Ya, Nabi sebenarnya sudah menjelaskan caranya dan ini adalah sabar, ya, yang mudah dipahami oleh manusia. Yaitu sabda Nabi kepada seseorang yang minta wasiat kepada beliau dan beliau berkata sampai 3 kali, yaitu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu sabar itu ya
bisa kita sederhanakan ya bahasanya dengan satu kata itu, yaitu jangan marah. Satu kalimat itu yaitu jangan marah. Ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang tidak suka marah-marah ya, bisa mengendalikan diri dari amarah walaupun kadang-kadang kita terpancing untuk marah ya, maka orang lain pasti mengatakan, menilai, wah, Bapak ini memang orang yang sabar. Si fulan ini memang orang yang sabar. Kenapa? Karena dia nggak marah-marah, nggak suka marah. Dia harusnya marah tapi nggak marah. Ya, itu orang pasti akan mengatakan dia adalah orang yang sabar. Ya, maka itu yang perlu kita gembleng selama sebulan penuh. Ya, menjadi orang yang lebih santun dan mampu mengendalikan emosi. Ya, mampu mengendalikan emosi. Mampu mengendalikan amarah. Ya, nah demikian. Karena puasa itu bukan minal akli wasyurbi saja, kata Nabi. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Ya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi ya mencegah diri kita dari apa? Dari rafasi wal fahsya wal fuhsyi wal rafas, dari kekejian dan keburukan. Nah, itu yang kita katakan nilai utama dari ibadah puasa itu ya. Nah, demikian. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi bagaimana kita bisa mencegah diri dari hal-hal yang buruk, kata-kata yang keji ya. Nah, kata-kata yang keji ya. Nabi juga mengingatkan ya, man lam yada' qaula zur wal amal bihi ya falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan yang ya dusta dan terus-menerus melakukannya, yaitu hal-hal yang keji ya di sini ya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak mengapresiasi puasanya, yaitu dengan memberikan nilai pahala. Mungkin dia nggak dapat apa-apa, ya. Nah, demikian. Karena dia gagal ya mengendalikan hatinya, ya, yaitu mengendalikan nafsunya. Nah, marah itu akan membuat segala keburukan itu muncrat keluar, ya, muncul keluar dengan marah itu. Kata-kata kita nggak terkendali, ya, ya kita katakan bahasa kita menjadi buruk ya. Nah, itu karena marah itu. Sikap kita juga jadi tak terkendali, itu karena marah. Ya, mungkin bisa dikatakan hampir 100% ya, orang yang berkata keji, orang yang berkata buruk, berkata kasar itu dorongannya itu adalah marah. Kalau nggak marah mungkin nggak kayak gitu juga dia, nggak seperti itu juga ya. Ya, kata-katanya dan kalimatnya, sikapnya. Kalau dia nggak marah, tapi kalau marah ya sudah. Kadang-kadang semuanya menjadi tidak terkendali. Seperti kata Nabi, ya, marah itu disebut juga ghalak. Ya, dalam hadis Nabi berkata, la talaqa fi ghalak. Tidak ada talak pada saat ghalak. Ghalak di sini adalah ghadab, marah, ya. Nah, kenapa disebut ghalak? Ghalak itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya terkunci. Ya, marah itu disebut terkunci. Apanya yang terkunci? Ya, akal pikirannya, ya, akal pikiran jernihnya terkunci itu, ya. Nah, dia tidak bisa berpikir secara normal. Nah, orang itu kalau sudah nggak bisa berpikir secara baik, ya, jernih, ya, maka yang keluar adalah yang keruh-keruh, yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, ya, kata-kata yang buruk, ya, sikap yang buruk itu kebanyakannya muncul ketika orang itu marah. Ya, muncul ketika orang itu meluapkan amarahnya. Maka sabar itu identik dengan kalimat itu, yaitu jangan marah. Maka ya kita upayakan ya sebulan penuh ini untuk melatih diri menjadi orang yang lebih santun, lebih sabar, dalam arti kata tidak suka marah-marah. Ya, nah, tidak suka marah. Ya, nah demikian. Itu yang mungkin salah satu tujuan yang harus kita capai, target yang harus kita capai di bulan Ramadan ini. Ya, karena bayangkan saja di bulan Ramadan aja dia marah-marah, ngamuk, ya, emosi. Itu di bulan Ramadan sedang puasa. Ya, puasa itu kan menurunkan energi juga ya sebenarnya, karena kita menahan makan dan minum gitu ya.
Nah, bagaimana pula dengan orang yang di bulan Ramadan dia puasa tapi marah-marah melulu? Bulan Ramadan yang suasananya ibadah, atmosfernya ibadah, dia justru marah-marah melulu. Bagaimana di luar Ramadan ya? Dia nggak puasa, ya nggak ada atmosfer ibadahnya, ya mungkin dia akan bebas melampiaskan marahnya. Lalu apa hasil dari ibadah puasanya? Ya karena itu yang dinanti oleh manusia. Urusan nilai ibadah kita, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu berapa nilainya. Manusia nggak tahu sehebat apa ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Ya, nah lakukan saja ibadah itu karena itu adalah suatu kewajiban. Dan perbaiki terus dengan banyak belajar, dengarkan nasihat orang. Kalau ada misalnya yang menasihati, mengkritik ibadah kita, mungkin betul benar dia salah ibadah kita, perbaiki ya. Nah, itulah kewajiban kita berkaitan dengan hablun minan nas ya, masalah iman, ibadah itu urusan hamba dengan penciptanya. Kita juga jangan terlalu jumawa dengan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Bukankah Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mempersembahkan surat Al-Mu'minun ya. Dan orang-orang yang mempersembahkan apa-apa yang telah mereka persembahkan, yaitu dari ibadah-ibadah dan amal soleh. Sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, banyak yang sudah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka senantiasa takut, khawatir, ya, masih galau. Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat hasil ibadahnya. Ya, maka kita ingatkan di sini, kalau kita ibadah itu jangan asik sendiri. Tapi kita lupa esensinya. Apakah kita beribadah, beramal soleh untuk mendapatkan privilege di tengah-tengah manusia? Apakah itu tujuan ibadah kita? Supaya kita dapat privilege dan disebut anak soleh, begitu ya. Apa itu goalsnya? Apakah itu tujuannya? Setelah itu buahnya nggak nampak. Ya, nggak berbuah akhlak mulia. Akhlaknya justru malah berantakan. Ya, emosional, nggak bisa menahan diri, ya, mudah tersulut emosi, terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, nggak pakai lama itu kalau hal yang buruk, ya, sedikit saja dipancing gibah dia, sedikit saja dipancing namimah dia, nggak ada alasan bohong dia, apalagi ada alasan. Nah, kalau seperti itu buahnya, lalu bagaimana dengan ibadahnya? Itu ibarat ibadah yang nggak berbuah. Ya, itu ibarat pohon, ya, pohon. Taruhlah kita umpamakan pohon mangga lah ya. Pohon ini batangnya gede ini, ranting-rantingnya juga menjulang ke langit, ya, daun-daunnya juga lebat, ya, daun-daunnya lebat. Ini kayaknya ini pohon ini subur ini, tumbuh dengan pesat. Ya, batangnya, rantingnya, dedaunannya. Tapi apakah itu yang dinanti oleh manusia? Oleh orang-orang? Enggak. Mereka menanti buahnya. Yang mereka tunggu itu buahnya ini. Mereka tahu ini pohon mangga ini. Ya. Mereka tunggu apa? Bukan daun mangga. Bukan juga batangnya, bukan juga ranting mangga. Tapi yang mereka tunggu adalah buahnya, buah mangga namanya. Itu yang mereka nanti. Kalau ternyata pohon ini yang kelihatannya subur, besar, ya, gembur, ya, batangnya gede, ranting-rantingnya bercabang-cabang sampai menjulang ke langit, daun-daunnya juga, dedaunannya juga subur, ya, lebat. Tapi ternyata tidak berbuah. Ya, tidak nampak buahnya, orang-orang tidak melihat buahnya. Ini ternyata pohon nggak berbuah, ya. Maka apa yang ada dalam pikiran orang? Yang ada dalam pikiran orang yang melihat pohon mangga ini, mungkin dia akan berkata dalam hatinya, ini pohon mangga membuat sampah aja, nyampah istilahnya. Ini pohon mangga lama-lama menakutkan, ya. Lama-lama ini pohon mangga menakutkan ini. Sementara buahnya yang dinanti-nanti nggak nampak, gitu ya. Nggak nampak. Mungkin orang akan berpikiran, baiknya ditebang aja.
Baiknya pohon mangga ini ditebang saja. Ya, lama-lama semakin gede dia semakin menakutkan ini. Karena orang tidak melihat buahnya. Ya. Orang tidak melihat buahnya. Lain halnya kalau orang melihat buahnya. Pohon mangga ini akan bertambah indah. Ya, di samping batang yang gede, rantingnya menjulang ke langit, dedaunan yang lebat, dihiasi dengan apa? Buahnya itu. Wah, buahnya juga banyak, melimpah ruah misalnya. Orang tidak akan berpikiran untuk menebang pohon mangga ini, dia akan pertahankan itu ya. Karena tiap musim ditunggu itu buahnya, ditunggu buahnya. Ya, mereka menantikan buahnya dan ternyata nampak buahnya. Mereka pun gembira dan senang dengan pohon mangga itu. Ya, seperti itulah perumpamaan ya, seseorang yang mungkin ibadah, ya tapi tidak berbuah akhlak. Tapi tidak berbuah akhlak. Mungkin orang berpikiran gimana ya? Ya sebaiknya saya menghindari orang ini karena akhlaknya buruk. Walaupun hebat ibadahnya. Walaupun ya banyak ibadahnya mungkin ya. Hubungannya dengan Allah baik mungkin ya. Hablum minallahnya ya. Tapi ya itu kan nilai ibadahnya orang lain nggak tahu ya. Maka orang juga kadang-kadang nggak mau tahu sekusuk apa kita sholat di masjid. Tapi yang orang tunggu adalah gitu kita keluar dari pintu masjid. Yaitu buahnya. Ya, nah nilai ibadah ini kita juga nggak bisa mengklaim wah saya ini rajin ibadah pasti hebat ibadah saya, nggak bisa juga kan. Ya, nggak bisa juga kita klaim seperti itu. Ya, nah tapi ya ada satu nilai yang nampak itu, yaitu ya, bisa disaksikan ya, yaitu akhlak. Jadi jangan lupa buah ya, jangan sibuk membesarkan batang dan meninggikan ranting dan melebatkan daun, tapi ternyata nggak berbuah. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau kita lihat orang-orang yang muflis pada hari kiamat, bangkrut ini ya, pailit bangkrut itu ya. Nabi menceritakan, bukanlah orang yang nggak beribadah, dia telah beribadah, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Artinya apa? Orang ini orang yang solat, puasa, dan bersedekah. Dan dia sudah mengantongi pahalanya. Pahala itu sudah dikantonginya. Artinya ini ibadahnya bukan sembarang ibadah juga. Ibadahnya ini ikhlas. Ikhlasnya ikhlas dia. Sunnahnya iya juga. Karena kalau nggak nyunnah kan nggak dapat pahala dia. Nggak mengantongi pahala itu dia. Jadi dari hadis Nabi itu kita tahu siapa yang dimaksud dari orang ini yang sudah datang kepada Allah dengan mengantongi semua pahala amal-amal solehnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, yaitu orang yang mukhlis dan muttabi. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya, bukan orang yang nggak ikhlas atau ibadahnya asal-asalan, enggak, dia nggak ngantongi pahala itu ya. Nah ini orang yang betul-betul sudah mengantongi pahala ini. Tapi ternyata dia bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Apakah ibadahnya kurang? Ya, apakah ibadahnya tidak berkenan Allah tidak meridainya atau tidak berkenan untuk menerimanya? Tidak, sudah diterima, ya, bahkan sudah diapresiasi dengan pahala. Tapi sayang orang ini keganjal apa? Jadi bangkrut karena masalah akhlaknya. Dia sudah menzalimi si fulan, mengokul si fulan, mengambil harta si fulan, ya, kemudian ya merusak kehormatan si fulan, ya, banyak sekali hutang kezalimannya, banyak sekali kejahatannya. Ini menggambarkan apa? Buruk akhlaknya. Karena kalau kita ingin mengetahui, ya kita katakan indikasi akhlak itu dari indeks kejahatan. Ya, semakin tinggi tingkat kejahatan di satu negeri, itu bergambaran semakin buruk akhlak penduduk negeri itu. Itu nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa diingkari. Kalau kita mau tahu ya nilai akhlak suatu bangsa, satu negeri, seseorang, ya baik itu ukurannya individu maupun kita katakan kolektif ya seperti suatu bangsa, lihat indeks kejahatannya. Bagaimana indeks kejahatannya? Kalau indeks kejahatannya tinggi, artinya apa ini? Artinya ada hal yang nggak beres pada akhlak di situ.
itu menggambarkan akhlak yang buruk. Seperti itulah orang yang muflis ini. Ya gambarannya apa? Ini buruk akhlaknya karena banyak hutang-hutang kezalimannya, kejahatannya, keburukannya, ya. Nah, demikian. Ya. Ternyata ibadahnya itu, hadis yang muflis ini ya, hadis bangkrut ini ya, ternyata ibadahnya itu tidak berbuah akhlak. Itu artinya. Yang selama ini hadis ini sering kita baca ya, sering kita dengar, mungkin sering juga dibahas. Ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis itu? Orang ini ibadahnya tidak berbuah akhlak. Akhirnya jadi bangkrut. Bangkrutnya bagaimana? Pahalanya diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Ya, kalau belum lunas juga, ya, maka pahala dosa orang-orang yang dizaliminya dilimpahkan kepadanya. Ya, apes kan? Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itulah akibat dari pohon yang tidak berbuah, ya, ibadah yang tidak berbuah akhlak. Jadi kita jangan lupakan juga ya core-nya, intisari dari ibadah yang kita kerjakan itu. Masalah nilainya kita nggak tahu. Nanti ya di hari kiamat baru kita lihat nilainya berapa. Ya, nah demikian. Nabi aja tidak bisa menilai ibadah seseorang, ya. Kalau nggak dapat wahyu ya, Nabi nggak bisa menilai ya ibadah seorang itu berapa nilainya, ya. Nah demikian. Ada satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ada seorang wanita yang diceritakan, orang-orang menceritakan ya tentang seorang wanita di zaman Nabi yang luar biasa ibadahnya, yaitu sholat malamnya dan puasa sunnahnya. Ya. Kalau dibicarakan di depan Nabi itu, diceritakan di depan Nabi itu artinya ini bukan sembarangan ya. Ini bukan biasa, ini luar biasa ini, ya, tidak biasa. Tapi ternyata apa? Orang-orang mengatakan, tapi sayang, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, Nabi yang tadinya diam, tidak memberikan nilai apapun terhadap ibadah-ibadah yang diceritakan kepada beliau ya tentang wanita ini yang sholat malamnya, yang puasanya, kan begitu ya. Nabi tidak komentar, tidak Nabi katakan wah nggak bagus, enggak, oh bagus enggak juga ya. Nabi nggak tahu nilainya, ya, itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi diam saja. Kalau nggak ada wahyu yang turun, Nabi ya nggak mengabarkan apa-apa ya, diam aja Nabi ketika diceritakan tentang ibadahnya, ya. Tapi ketika diceritakan tentang akhlaknya, Nabi spontan bereaksi. Nabi spontan komentar. Nabi spontan ya merespon dan berkata, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Ya ketika diceritakan tentang ibadah akhlaknya ya ternyata apa? Ibadahnya itu tidak berbuah akhlak. Maka Nabi langsung komentar itu dan berkata tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Ya, nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, ketika ibadah itu tidak berbuah akhlak, ya hasilnya akan menyeramkan ya seperti pohon yang tidak berbuah tadi. Lama-lama ya menyeramkan juga pohon ini. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi jangan lupa ya buah dari ibadah kita. Ya, nah ya ibadah kerjakan saja, bukan nggak bagus ya. Nabi juga nggak mencela ya, orang ini karena sholat malamnya, wah nggak bagus, enggak. Nabi cuma nggak berkomentar aja, diam saja. Ya, tapi begitu diceritakan tentang akhlaknya, Nabi langsung merespon. Ya, maka kalau ada orang yang memuji-muji ibadah kita, ya nggak usah percaya juga. Ya mungkin dia sok tahu aja, dari mana dia tahu sehingga dia puji kita seperti itu. Ya, kita aja nggak tahu nilai ibadah kita, apalagi dia. Ya, tapi kalau ada orang yang mengomentari akhlak kita, pasang telinga, jangan-jangan benar itu. Ya, pasang telinga kita, dengarkan itu. Ya, jangan-jangan benar itu dan kebanyakannya benar ya. Ya, biasanya akurat juga itu. Itu kalau sudah dikomentari tentang akhlak kita. Ya maka sepanjang bulan Ramadan nanti jadikanlah sebagai ajang untuk
ya kita katakan menempa diri kita untuk menjadi ya seorang yang berakhlak mulia ya dari ibadah, rangkaian ibadah-ibadah yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan itu. Maka bisa saya katakan Ramadan kita dinilai gagal kalau nggak ada buahnya. Ya gagallah Ramadan itu. Ya tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya kita tidak menjadi lebih santun, kita tidak menjadi yang lebih baik lagi akhlak dan perilakunya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi demikian ya, ini juga sebagai pembekalan kita di bulan Ramadan ya. Ingat inti, esensi dari ibadah, rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Yang ditunggu oleh manusia adalah buahnya. Orang nggak tahu dan juga nggak mau tahu ya. Kita bagaimana hebatnya puasa kita, bagaimana hebatnya sholat dan sedekah kita. Tapi yang orang tunggu adalah buahnya. Makanya sedekah aja ya, itu kan kebaikan ya. Amal itu ya, luar biasa sedekah ini. Tapi kalau ujung-ujungnya kita menyakiti orang yang menerima, apa jadinya? Ya, nggak ada nilainya. Bahkan itu termasuk orang yang kata Nabi dalam hadis ya, mannan ini ya, orang yang Allah SWT tidak berbicara kepadanya, tidak melihatnya, tidak berbicara kepadanya, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian untuk menyakiti hati orang yang menerima. Nah ini kan masalah akhlak ini. Sedekahnya itu tidak membuahkan akhlak, tidak menjadikan dia orang yang lebih tawadu, santun ya. Justru apa? Menjadi orang yang kasar, menyakiti dengan kata-kata ya. Orang yang menerima sedekahnya ini ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan apapun kepadanya dengan ya cara seperti itu. Bahkan Allah tidak melihatnya, Allah tidak berbicara kepadanya. Ya baginya adab yang pedih ya pada hari kiamat nanti. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nasihat ya secara umum bagi kita semua dalam memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan WhatsApp di 0218236543 atau bisa juga menghubungi kami secara langsung di nomor tersebut. Yang pertama Ustadz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon nasihatnya kepada anak remaja yang saat ini di mana ketika puasa mereka itu menghabiskan waktunya untuk bermain game Ustadz. Iya. Memang ini menjadi masalah ya. Iya. Sebenarnya bukan di bulan Ramadan aja ya. Di luar Ramadan itu sudah jadi kebiasaannya. Ya, benda itu sepertinya nggak bisa lepas dari tangan anak-anak kita. Ya kalau kita bicara anak-anak kita, orang tuanya juga mungkin sama ya. Nggak bisa melepaskan benda itu dari tangannya. Ya, lalu kita sorot anak-anak, kayaknya tidak fair ya, kurang adil juga ya. Ya, karena kegagalan kita berkaitan dengan benda itu adalah kita kadang-kadang nggak bisa jadi contoh. Itu masalahnya. Dan memang berat hari ini karena itu sudah melekat dalam kehidupan manusia, ya. Nah, orang tua bisa aja beralasan, wah saya pegang benda itu perlu, penting, ya. Anak tidak ngerti itu. Yang dia tahu hanyalah orang tuanya pegang handphone juga. Ayahnya selalu pegang handphone, bahkan dua-duanya dipegang begitu ya. Ibunya juga sama begitu ya. Nah, lalu apa yang ada dalam benak anak ini? Ya, apakah efektif? Ampuh, orang tua berkata, nak jangan pegang handphone terus, handphone itu berbahaya. Kayaknya kehilangan bobotnya ya perkataan itu. Kenapa? Karena kita gagal jadi contoh. Ya, nah demikian. Bukankah pendidikan itu identik dengan keteladanan ya sebenarnya? Ya, nah itu salah satu hal yang membuat masalah ini menjadi rumit ya.
nggak ketemu ujungnya ya, nggak ketemu penyelesaiannya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya, guru-guru juga ya siapa yang nggak pegang handphone kan begitu ya. Nah, ya dia lihat juga gurunya, ustadznya ya pegang handphone semua kan gitu ya. Lalu gimana omongan kita bisa ampuh gitu ya kepada anak, meyakinkannya bahwa benda itu berbahaya. Ya, nah ya tentunya ya kita harus realistis juga ya. Ya bagaimana caranya benda itu ada di tangannya tapi bermanfaat begitu. Mungkin itu cara yang lebih masuk akal ya. Ya jadi dia betul-betul bisa memaksimalkan benda itu untuk hal yang positif. Nah, itu bisa kita contohkan karena kita pegang benda itu ya. Ya demikian ya. Nah, itu yang lebih realistis lah, yang lebih bisa dicerna oleh akal anak ya. Oh, ibu saya pegang itu untuk hal yang bermanfaat, misalnya untuk belajar masak, misalnya untuk hal-hal yang itu yang dia lihat, dan itu mungkin yang dia contoh kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita bermain handphone ini cenderung itu sangat privasi ya, orang anak nggak tahu ya. Lalu kita berkata kepada anak, nak, ayah ini pegang handphone untuk urusan penting, dia nggak ngerti itu ya. Dia antara percaya nggak percaya juga, sepenting apa ayah saya pegang handphone kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dia tahu hari-hari jam-jaman pegang handphone juga gitu ya. Apakah terus penting gitu? Itu berkecamuk pasti dalam benak anak gitu ya. Nah akhirnya mereka juga ya percaya nggak percaya juga untuk meninggalkan handphone ini gitu. Ya, jadi itu kayaknya nggak realistis ya, dan nggak akan selesai masalahnya. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya, itu yang penting ya dalam bab handphone ini. Gimana kita memberikan contoh. Misalnya di bulan Ramadan lah, orang tua ya harus juga bisa mengendalikan diri. Artinya apa? Anak itu melihat orang tuanya tidak selalu pegang handphone. Ya, nah, ya maka perlu pengalihan. Ya, kita mempermasalahkan handphone di tangan anak, tapi anak nggak pernah kita kasih waktu bersamanya. Kita tidak pernah mengorbankan waktu untuk bersama anak. Bahkan kecenderungannya apa? Cenderungnya apa? Kita itu nggak mau diganggu. Kalau sudah diminta waktu oleh anak, kita nggak memberikan waktu. Lalu bagaimana ya anak ini ya bisa selamat dari benda itu, gitu ya? Nah, sementara orang tuanya hanya ngomong aja, nak jangan pegang handphone, habis itu ditinggal. Orang tua tidak memberikan waktu, tidak mengorbankan waktu untuk anak ini, untuk bersamanya ya. Nah, jadi gimana dia mengalihkan ya? Taruhlah dia lempar handphone itu, lalu ditinggal sama orang tuanya, apa jadinya? Ya, dia disuruh meletakkan handphone itu, kemudian orang tuanya pergi meninggalkannya. Ya, disuruh main-main ya. Dia main-main sama anak-anak lain juga pegang handphone juga. Ya, jadi dilema itu. Makanya kita harus cari penyelesaian yang agak realistis begitu ya. Nah, yang mudah dipahami dan dicerna oleh anak. Ya, bukan kita katakan kadang-kadang orang tua ini kalau sudah bermasalah, kalau sudah masalahnya handphone, maunya emosi aja, gitu ya. Tapi hanya sekedar emosi aja begitu, solusinya nggak dapet, gitu ya. Ya, akhirnya dia bingung sendiri. Toh handphone juga dia yang membelikan juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kan serba salah itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita juga ya mengerti zaman sekarang ini nggak ada yang nggak kenal handphone ya. Sampai anak yang baru lahir aja dikasih handphone. Ya, artinya apa? Itu sudah barang yang sangat akrab ya dalam kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ya perlu diarahkan aja. Ya, dia puasa nggak pegang handphone, kadang-kadang juga nggak, ya, susah juga ya. Nanti ngambek dia malah nggak puasa lah. Ya, ya kadang-kadang dia pegang itu ya untuk apa namanya, untuk menghabiskan waktu juga kan, mengalihkan lapar juga kan begitu ya, namanya anak-anak gitu. Cuma ya perlu diarahkan kepada hal gimana caranya pegang benda itu, bagaimana dia bisa amanah memegang benda itu yang harus kita latih dan itu bisa kita contohkan ya. Nah, demikian, wallahu alam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Saya merasa sudah 2 kali di saat getol dalam beribadah malah dikasih ujian dunia yang sangat berat Ustaz, katanya. Sehingga kadang-kala saya merasa apakah ini ujian atau ada yang salah dalam niat ibadah saya. Syukran jazakallahu khair.
Iya, sebenarnya itu tidak ada kaitan musibah itu ya. Ujian yang Allah berikan itu kayak tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, kaitannya itu dengan dosa kita. Yang perlu kita introspeksi adalah ya dosa kita, bertobat kepada Allah karena musibah itu jatuh turun karena dosa kan begitu ya. Nah, demikian. Ya bisa jadi juga ibadah kita masih salah. Kita keluar dari ibadah justru bawa dosa. Ya, bukankah ibadah yang riya itu dosa juga? Ya, nah demikian. Jadi yang harus kita introspeksi itu dosa kita. Makanya saya katakan tadi kita juga jangan terlalu jumawa dengan ibadah yang kita kerjakan. Kita nilainya juga nggak tahu ya. Nah, perbaiki saja ibadah kita itu, kerjakan ibadah itu. Karena itu kewajiban kita, hak Allah Subhanahu wa taala, dan terus perbaiki ibadah itu dengan belajar, menuntut ilmu ya. Karena sampai hari ini kan kita masih terus belajar ibadah. Untuk apa kita belajar ibadah? Supaya kita bisa lebih menyempurnakan ibadah kita. Maka belajarlah. Kalau nggak belajar, bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita? Ya, nah demikian. Dan fokuslah kepada esensi dari ibadah itu, yaitu buahnya akhlak mulia, kan begitu ya. Nah demikian. Ya, ujian itu pasti datang. Ya Allah pasti berikan. Ya kalau ibadah kita nggak benar, itu mungkin musibah ya dari dosa kita. Mungkin dosa riya bisa aja, dosa ujub bisa juga, dosa sum'ah bisa aja. Lalu Allah uji kita dengan ujian, musibah. Atau kalau ibadah kita sudah benar lah misalnya, tapi kan kita nggak tahu ya, itu kan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berarti Allah menguji kita untuk untuk menaikkan ya derajat kita ya. Karena semakin tinggi nilai iman seseorang ya, maka semakin berat juga ibadah ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut ya. Nah, ala kulli hal kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ini masalahnya pada diri kita. Ya, kalau itu berupa ujian ya, maka itu untuk meningkatkan, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ujian tersebut. Kalau ternyata itu akibat dosa kita, walaupun kita ibadah, tadi kan ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Ada hadis yang berbunyi farubba shaimin. Jangan-jangan itu kita semua itu ya. Nah, itu mungkin akibat dari dosa supaya kita bertaubat ya, supaya kita memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Jangan ujuk-ujuk salahkan ibadahnya. Kalau gitu saya nggak usah ibadah ya, lebih salah lagi jadinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iblis juga saja gitu. Iya. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi untuk Ustaz, barakallahu fiik. Dan demikian ikhwatul Islam, ma'azakumullah, materi yang telah disampaikan dan juga jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Dan kami mohon maaf ya, hanya 2 pertanyaan saja yang dapat kami ajukan kepada Ustaz, mungkin karena keterbatasan waktu untuk melakukan aktivitas lain oleh Ustaz. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.